Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, salawat serta salam kepada Rasulullah. Yang saya hormati moderator, para narasumber dan seluruh peserta, barakallahu fikum. Kita berada di penghujung bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah saum Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga satu hari yang tersisa bulan Ramadan ini dapat kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan Ramadan pada tahun ini juga sama-sama sudah kita maklumi dalam suasana prihatin, suasana musibah pandemi COVID-19. Semoga dengan berakhirnya Ramadan berakhir juga musibah pandemi COVID ini insya Allah. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan tadi oleh para pembicara di depan, yaitu Al-Ustadz Imam Syamsi Ali dan Ustadz Muhammad Hussein. Kalau kita mengambil intisari dari tema yang kita bahas malam ini, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan Islam di masa pandemi COVID-19. Ada satu poin penting sebetulnya yang mengikat kita semua menjadi benang merah pembahasan kita, yaitu bahwa di bulan Ramadan ini terjadi musibah pandemi COVID. Ini adalah sebuah dorongan yang memaksa kita semuanya harus berubah, termasuk di dalam sistem pendidikan kita, khususnya pendidikan pesantren dan pendidikan Islam. Salah satu hikmah terbesar dari setiap malapetaka, setiap musibah, itu adalah memaksa manusia itu untuk berubah. Karena itu dalam teori perubahan sosial, di antara faktor terbesar terjadinya perubahan sosial, bahkan revolusi, itu di antaranya adalah peperangan dan malapetaka, musibah. Karena dengan musibah ini kita memang dipaksa mau tidak mau harus berubah. Seperti bagaimana kita harus berubah dalam melaksanakan KBM pendidikan kita di pesantren, yang selama ini mungkin belum pernah dipikirkan menjadi sebuah tuntutan dan sebuah tren di dunia pendidikan pesantren kita. Saya umpamanya sebagai alumni pesantren, juga praktisi di pesantren, memimpin beberapa pesantren. Ini memang perubahan yang dikehendaki oleh Allah secara revolusioner kepada kita. Kalaupun kita menyadari sebetulnya bulan Ramadan itu juga bulan perubahan. Karena Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan ini sebagai bulan turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran adalah sebuah titik awal atau starting point al-intilaq, yaitu perubahan dahsyat dari kehidupan manusia. Kalau tadi disinggung-singgung oleh Al-Ustadz Imam Syamsi Ali, bahwa salah satu yang harus dipikirkan oleh kaum muslimin adalah kesadaran tentang kehidupan global. Nah, maka secara normatif justru ajaran Islam inilah yang memulai pemikiran global itu. Apa buktinya? Buktinya sejak diturunkannya Al-Quran, diutuskannya Nabi Muhammad, Al-Quran menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Bahwa kami tidaklah turunkan kaum Muhammad melainkan rahmat untuk segenap alam. Jadi Al-Quran sudah berbicara tentang satu kesatuan alam semesta. Yang sebelum datangnya Islam ini, para nabi, para rasul diutus hanya untuk kaumnya masing-masing. Sebelum datangnya Al-Quran, semua umat mempunyai kitab sucinya. Tetapi dengan Al-Quran, dengan Rasulullah, Allah menghendaki cukup satu planet bumi ini seorang Rasul.
Cukup satu planet bumi ini, satu kitab suci. Itu pesan besarnya dari Al-Quran. Ini kalau kita implementasikan dalam konteks sekarang, tiada lain itu maknanya globalisasi. Nah, hanya saja seperti tadi telah disinyalir juga oleh Al-Ustadz Imam Syamsi Ali, adalah bagaimana kita menangkap pesan dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga pesan global dari Al-Quran justru diterjemahkan oleh kehidupan kaum muslimin yang selalu berpikir lokal, selalu berpikir parsial, selalu berpikir sektarian. Nah, ini kan justru bertolak belakang daripada misi awal turunnya Al-Quran itu sendiri. Sebagai penutup para rasul, sebagai akhir para nabi, Allah menghendaki suatu sistem global. Tetapi kaum musliminnya sendiri malah yang mengkotak-kotakan diri kepada sekte-sekte, kepada kelompok-kelompok, kepada nasionalisme yang sempit. Nah, termasuk di dunia pendidikan juga. Saya kira kalau tanpa ada wabah COVID ini, kita kaum muslimin tidak akan memaksakan diri untuk berpikir meloncat, yaitu bagaimana pendidikan tidak lagi harus mesti talaki, harus mesti berjumpa, karena dulu pendidikan itu sistemnya talaki, harus musafahah, didiktekan dari guru ke murid, gitu. Disuapin murid itu, sehingga tradisi itu terus seolah-olah tidak boleh berubah. Tetapi begitu terjadi wabah COVID ini, semua paradigma berpendidikan Islam yang talaki, yang mulazamah, yang musafahah, muwajahah itu berubah total. Kita tidak bisa lagi kalau itu terus yang dipegang, berarti tidak ada pendidikan Islam dalam suasana seperti ini. Nah, maka dengan terjadinya wabah COVID ini kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mau berubah. Dimana kalau hanya dengan pesan-pesan tersurat dari ayat Quran, nampaknya kita susah berubah. Tetapi dipaksa dengan keadaan alam, wabah, maka kita jadi mau berubah. Perubahan mana ini adalah seperti tadi akan melahirkan suatu gagasan baru, yaitu new normal, kenormalan baru nanti setelah pendidikan di Ramadan ini selesai COVID mau seperti apa? Apa mau kita kembali lagi kepada rutinitas pendidikan yang seperti biasa? Atau kita akan mengambil pelajaran dari perubahan ini? Pertama adalah perubahan paradigma dalam memberdayakan para murid. Pesantren umpamanya seringkali dipahami murid atau santri itu adalah dengan filosofi pendidikan Imam Al-Ghazali. Jadi seorang murid di hadapan gurunya harus seperti mayit. Jadi bukan lagi seperti mukallid, tapi harus seperti mayit. Kalau mayit itu tergantung siapa yang memandikan. Jadi saking ditanamkannya sistem ketaatan, kepatuhan yang mutlak kepada guru, sehingga tadi oleh Ustaz Syamsi Ali dikritis, memang hilangnya nilai kritis. Nah, maka dalam suasana seperti ini kita tidak bisa lagi mempertahankan paradigma pendidikan seperti itu. Tidak bisa lagi memperlakukan bahwa al-murid indal mursid kal mayit. Bahwa seorang siswa, mahasiswa di hadapan gurunya harus seperti mayit, mau diapain harus mau gitu. Nah, ternyata paradigma itu harus direvisi, tidak selamanya itu tetap benar. Maka dalam suasana COVID ini dipaksa ini para guru merubah paradigmanya memperlakukan murid. Yaitu bagaimana murid ini tidak lagi seperti mayit, justru dia harus sebagai manusia yang hidup, manusia yang kreatif. Dia harus dibekali oleh guru ini dengan kaidah-kaidah yang dia bisa mandiri. Nah, maka begitu terjadi wabah COVID ini, yang kelabakan pertama adalah para gurunya. Harus bagaimana ngajar jarak jauh, kan begitu. Terjadi perubahan paradigma seorang guru di dalam memperlakukan murid. Maka tidak heran kalau kemudian di tahap-tahap awal, terutama pekan pertama proses KBM, proses belajar jarak jauh, ini banyak murid yang kelelahan karena gurunya itu semuanya hanya tugas, terus tugas. Kehilangan kreatif bagaimana mengarahkan murid supaya pembelajaran jarak jauh. Jadi ini tantangan pertama untuk merubah paradigma para guru dalam mendidik murid jarak jauh. Sehingga
guru juga dipaksa selain bagaimana memperlakukan murid, juga adalah dipaksa bagaimana dia juga harus melek teknologi. Bahwa selama ini teknologi itu selalu menjadi musuh bagi para pendidik. Makanya kita dan hampir semuanya di pesantren, semuanya ketat itu mengharamkan membawa HP. Itu semuanya mungkin. Kalau ada pesantren yang tidak mengharamkan membawa HP bagi murid-murid gitu, atau membebaskan murid mengakses internet, itu pasti itu dianggap pesantren yang tidak disiplin. Karena kita telah memposisikan teknologi sebagai musuh bagi pendidikan selama ini. Sehingga kalau anak-anak akrab dengan teknologi itu adalah pasti merusak moralitas, merusak akhlak dalam belajar. Nah, sekarang ini paradigma itu harus berubah juga. Justru bagaimana para pendidik itu kreatif, merubah citra, merubah image bahwa teknologi komunikasi, media sosial yang selama ini selalu jadi musuh pendidikan, justru itu adalah menjadi sarana yang terbaik sekarang ini. Bagaimana murid-murid kita, santri-santri kita, siswa kita, itu menjadi menikmati teknologi dengan paradigma yang positif, bukan dengan yang negatif. Maka para guru dipaksa bagaimana mereka harus menyajikan ilmu pengetahuan, keagamaan, itu yang dia itu akrab di aplikasi teknologi, yang itu menjadi kebutuhan bagi anak-anak. Jadi pendidikan Islam, pendidikan pesantren di masa COVID ini, intinya adalah mereka dipaksa untuk berubah. Yang kalau tidak ini mereka tidak akan mau berubah, tidak akan mengubah diri sendiri. Maka ini yang kita katakan setiap musibah itu senantiasa ada hikmahnya di dalamnya. Nah kemudian juga bagaimana pendidikan yang dari awal sejarahnya di dalam dunia Islam itu memang basisnya adalah kekuatan keluarga. Jangan kita mengharapkan pendidikan Islam, pendidikan pesantren itu kekuatannya ada di lembaga pendidikan itu, di madrasah itu, di pondok itu. Tidak bisa. Berapa lama orang akan terus-terusan berada di pondok? Bahkan sekarang pondok-pondok itu juga telah membatasi diri. Mungkin hanya 3 tahun, maksimal 6 tahun. Bahkan secara psikologis sekarang anak-anak santri itu udah nggak ada sanggup lagi itu di pondok itu 12 tahun, 7 tahun. 3 tahun saja itu udah hebat itu. Rata-rata sudah jenuh. Nah, ini juga harus direspon. Beda dengan para ulama dulu bisa mondok itu puluhan tahun gitu. Karena dunia sekarang sudah sangat jauh berubah. Kalau paradigma mondok pendidikan pesantren juga tidak dirubah. Nah, justru bagaimana dengan suasana yang singkat itu, fungsi pendidikan yang seutuhnya yang sebenarnya dikembalikan lagi pada kekuatan ketahanan keluarga. Bukan di lembaga pendidikan formalnya. Karena sehebat apapun pendidikan formalnya, ia sebagian besarnya adalah sekarang ini mentransfer hanya knowledge saja, hanya pengetahuan saja. Sedangkan pembentukan karakter dan aplikasi daripada akhlak dan kepribadian tetap itu mesti adalah dibangun dari keluarga. Nah, saum Ramadan yang berbarengan dengan COVID ini sebetulnya adalah perpaduan antara dua paksaan perubahan. Ramadannya itu sendiri setiap tahun terjadi, kita alami. Dan kita dipaksa oleh saum Ramadan memang harus merubah hidup kita. Dan perubahan pola hidup itu diawali dari yang paling sederhana. Bagaimana kita membangun tradisi pola makan yang sehat, pola minum yang benar, pola tidur yang benar, pengaturan kedisiplinan kita antara bekerja, istirahat, pengabdian. Ini luar biasa. Lalu menguatkan lagi norma-norma dan nilai-nilai dalam keluarga. Itu Ramadan. Tetapi kan selama ini perubahan yang dibangun di Ramadan ini menguap lagi setelah 1 Syawal, setelah Idul Fitri gitu. Sehingga nilai-nilai Ramadan itu hilang. Nah, dengan sekarang berpadunya antara Ramadan dengan
peristiwa COVID, maka kita diperkuat dengan dua tuntutan. Tuntutan ubudiyah, ritualitas, itulah saum Ramadan, dan tuntutan situasi darurat musibah, wabah COVID ini, maka kita menjadi melek bahwa oh ternyata basis pendidikan yang sebenarnya harus kembali ke keluarga. Maka di sini juga peran orang tua kembali sekarang ditantang. Tidak benar pendidikan ditumpahkan dan diserahkan saja kepada lembaga-lembaga yang telah ada. Sementara di rumah orang tua tidak memposisikan peran mereka sebagai madrasatul ula, pendidikan yang pertama di rumah itu. Nah, jadi saya kira ini beberapa catatan penting tentang bagaimana kepesantrenan dan pendidikan Islam di masa COVID ini. Jadi sekarang kita sebagai semacam test case dari Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita merubah paradigma tentang pendidikan kita, begitu pula metode dan thariqah, cara kita menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam. Yang kedua, kita juga harus biasa mengambil situasi yang darurat dan situasi yang sulit untuk tetap eksis, yaitu melalui kreativitas menciptakan bentuk, pola, format, metode pendidikan dengan tetap tidak menghilangkan nilai substansi pendidikan Islam itu. Jadi ini saya kira Mas Ihsan, beberapa poin yang saya tambahkan tentang bagaimana dunia pendidikan Islam dan kepesantrenan saat ini menghadapi. Sehingga saya berharap dengan peristiwa wabah COVID yang berbarengan di bulan Ramadan ini juga akan menghilangkan stigma dan kesan selama ini yang buruk kepada pesantren, bahwa pesantren harus senantiasa memperlakukan murid seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya, di hadapan gurunya seperti itu. Begitu pula menghilangkan stigma bahwa pesantren hanya bisa mengajar secara verbal dan secara lisan saja, tetapi gagap dalam dunia teknologi. Nah, maka dengan situasi seperti ini, mau pendidikan pesantren, mau pendidikan umum siapapun, ia tidak akan bisa melaksanakan proses kependidikannya, pembelajarannya, kalau tidak akrab dengan penggunaan sains dan teknologi, terutama adalah teknologi komunikasi dan media sosial. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering sejalan dengan Ustadz Imam Samsi Ali ya. Di antaranya tadi memang poinnya dari pertanyaan Pak Yayat Rohayatullah tadi, seringkali kita menghadapi kemajuan teknologi itu dengan ketakutan. Ketakutan itu menggambarkan adanya inferiority kita, bahwa kita tidak sanggup untuk menguasainya, tapi kita selalu akan dikuasai. Nah, perasaan yang selalu akan dikuasai itu saya kira yang menyebabkan kita jadi selalu menganggap orang asing itu adalah musuh. Barang asing itu selalu berbahaya bagi kita. Karena rasa takut tadi, ketidakmampuan untuk menguasai. Nah, paradigma seperti ini memang umum. Jangankan di para orang tua yang awam, mungkin juga dari para pendidik sendiri, para ustadz, para kiai tadi lebih sering membangun rasa takut daripada rasa berani di dalam menghadapi sesuatu. Nah, tentu saja kita ukur apakah paradigma seperti itu betul tidak dalam kacamata Islam. Islam ini kan agama dakwah, di mana prinsip dakwah itu adalah ofensif dan agresif. Uhrijat linas, jadi dikeluarkan memang untuk bertanding, memang untuk siap bertarung, bukan untuk selalu defensif, selalu mengurung diri, menutup diri yang tidak sejalan, kafir, bid'ah, syirik, haram, nah, sehingga harus dihindari. Sehingga kategori kesalehan itu orang yang makin banyak yang ditinggalkan. Jadi semakin baik, semakin soleh, anak itu, kader kita itu semakin tidak tahu apa-apa, itu makin bagus gitu. Nah, ini paradigma pendidikan kita harus diakui. Cobalah kita dengerin
ceramah-ceramah YouTube itu narasi-narasi seperti itu dikembangkan. Jangankan itu yang datangnya dari luar, yang datangnya dari barat, teknologi, barang asing, buatan setan, dari internal kita sendiri yang berbeda, dari internal kita sendiri yang berbeda kelompok, berbeda madhab, itu selalu dibentengi, diproteksi. Jadi karakter defensif itu dibangun sedemikian rupa. Nah, sementara di dunia pendidikan tidak akan mengalami kemajuan kalau yang dibangun adalah karakter defensif seperti itu, bukan karakter keberanian untuk berpetualang, keberanian untuk menemukan. Nah, ini juga terkait nanti dengan pola yang terus dikembangkan di dunia pendidikan. Mohon maaf ya, seperti kita kembali setback di dunia pendidikan, yang diagungkan itu kehafalan gitu. Memang hafalan itu salah satu fase pendidikan yang wajib dalam Islam. Para imam-imam, para ulama besar itu 12 tahun memang sudah menyelesaikan hafalan. Kalau di kita kan 20 tahun baru mulai gitu. Ini yang menjadi masalahnya. Nah, padahal hafal itu tahap awal yang paling dasar dari belajar, dari pendidikan. Kemudian bagaimana dari yang dihafal itu jadi paham. Kemudian jadi mengerti. Kemudian bisa dikritisi untuk mencari perbandingan, mencari norma baru, makna baru, sehingga melahirkan sikap kreatif dari apa yang dipahami tersebut, yang ujungnya itu adalah berkreasi, mencipta. Nah, kita ini bukan berpikir mencipta, yang ada saja karena dianggap asing, barang baru itu dimusuhi. Itu dimusuhi, ditanamkan permusuhan kepada segala penemuan yang baru. Tetapi diam-diam kita juga membutuhkannya. Nah, ini terjadilah dilematis dan split personality di dalam dunia akademik kita, dunia pendidikan kita. Bahkan itu terkadang bukan hanya di tataran untuk anak TK, anak ini. Nah, terkait bahwa segala sesuatu mengandung negatif, ya itu sudah sunatullah. Kita juga naik mobil, ada copetnya, ada penjahatnya, ada yang tidak pakai jilbab. Lalu kalau kita selalu berpikir defensif, jangan naik mobil karena di mobil itu ada yang tidak pakai jilbab. Jadi mobil jadi haram juga gitu. Terus semua berpikir begitu. Tanpa kita juga berpikir bagaimana menciptakan teknologi baru yang bisa untuk kemajuan diri kita sendiri. Nah, jadi memang semuanya diawal dari paradigma kita, mindset kita tentang pendidikan kita itu mau kemana, mau seperti apa. Kalau istilahnya yang dibangun terus membuat pagar-pagar, tembok, pembenteng, pelindungi, karena menganggap generasi kita lemah, generasi kita ini dirongrong, dimusuhi di ini. Jadi yang kita pikirkan selalu membentengi, terus membentengi. Mau sampai kapan gitu, kita capek terus kita membenteng ini. Tapi bukan bagaimana membekali bahwa kita memandang anak-anak kita ini adalah mereka punya potensi. Tetapi kitalah yang lemah memberikan potensi mereka menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi bekal mereka. Nah, itu ketidakmampuan kita bagaimana mengoptimalkan potensi anak-anak kita, akhirnya malah dibunuhnya menjadi mereka seperti mayit tadi, seperti mukolin tadi. Harus saya kira jangka panjang karakter pemikiran di dunia pendidikan seperti ini, kita ingin mengambil jalan pintas keselamatan putra-putri kita ini, yaitu dengan membunuh kreativitas, tetapi diposisikan mereka adalah sebagai generasi yang lemah yang harus terus dibentengi, harus terus dilindungi dari segala pengaruh dari luar, bukan dibekali bagaimana mereka bisa menundukkan, bisa mengalahkan, bisa menguasai agar mereka tidak dikuasai. Barangkali itu prinsipnya yang saya dalam hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsi Ali tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.